Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitria Ramadanti, NIM 2018-10111031132. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual untuk menyelesaikan tugas hukum ekonomi bisnis kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak kekayaan intelektual. Padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yakni hak timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hak kekayaan intelektual. Ada beberapa klasifikasi hak kekayaan intelektual yang biasa muncul di dunia bisnis, antara lain hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Karya ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual adalah karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Untuk klasifikasi selanjutnya adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik dalam lingkungan industri berikut perlindungannya. Perusahaan wajib mendaftarkan produk mereka untuk melindungi perusahaan dari plagiarisme. Dengan demikian, pihak tak bertanggung jawab lain tidak mudah untuk menipu atau mencuri desain produk perusahaan. Paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau sekelompok orang yang telah menemukan suatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Penemuan yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Contoh hak paten adalah penemuan mengenai hasil produksi. Merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun dalam sebuah kombinasi untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Ada beberapa klasifikasi merek dalam dunia bisnis, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan hak atas merek. Kemudian, jenis selanjutnya adalah desain industri. Desain industri merupakan suatu karya mengenai bentuk komposisi warna dan garis yang dipadukan menjadi satu untuk memberikan kesan estetis pada suatu barang. Dengan kata lain, desain industri merupakan desain produk dan kemasan produk. Rahasia dagang. Sesuai namanya, rahasia dagang berarti bersifat rahasia atau tidak untuk konsumsi publik. Rahasia dagang merupakan informasi terkait teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, rahasia dagang selalu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya tersusun oleh berbagai elemen. Elemen-elemen pembentuk tersebut saling terintegrasi, berkaitan, dan dibentuk secara terpadu ke dalam sebuah bahan semikonduktor, sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu biasanya digunakan pada alat-alat elektronik seperti TV, remote AC, dan sebagainya. Untuk jenis yang terakhir adalah indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan hak kekayaan intelektual untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Kombinasi alam, manusia, dan kebiasaan manusia akan menghasilkan produk tertentu. Contoh dari indikasi geografis adalah makanan khas suatu negara. Kemudian, prinsip hak kekayaan intelektual. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah
Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan hak yang diperoleh karena adanya kegiatan kreatif dari pikiran manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Oleh sebab itu, hak kekayaan intelektual memiliki dapat mendatangkan keuntungan. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan mempunyai wewenang untuk melindungi hak pencipta atas karyanya, sehingga memiliki kekuasaan terhadap penggunaan karyanya. Orang lain tidak akan bisa memanfaatkan karya secara ekonomi, orang lain tidak akan bisa memanfaatkan karya secara ekonomi tanpa izin pencipta. Prinsip sosial. Hak kekayaan intelektual memiliki prinsip sosial karena mengatur kepentingan manusia dan hubungan antar manusia. Hak kekayaan intelektual mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat umum. Untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian tujuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang terakhir adalah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Untuk sifat hak kekayaan intelektual ada dua. Yang pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Untuk sifat yang kedua adalah bersifat eksklusif atau mutlak. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Untuk yang terakhir adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta hak kekayaan intelektual. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimanfaatkan, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.